Cerita dimulai dari betapa mengejutkan bagi Naruto. Saat melihat Neji hidup kembali di zaman ini akibat kekuatan Jougan Boruto yang saling beresonansi dengan Mangekyo Rinnegan Sasuke. Bahkan Hinata juga terdiam saat melihat Neji di depannya. Tapi yang lebih membuat ini jauh lebih menarik adalah ingatan Neji benar-benar kembali dan mengetahui semua apa yang sudah terjadi di era ini, sehingga dia bisa mengenali siapapun tanpa terkecuali. Saat itu Neji berada di samping Kiba dan Shino. Mereka mendatangi Naruto. Saat itu Neji langsung berkata, "Jubah Hokage ya? Sepertinya kau sudah membuktikan padaku kalau takdirmu yang kurendahkan saat kita beradu pukulan di ujian Chunin benar-benar berbeda. Uzumaki Naruto, aku sangat bangga melihatmu." Naruto yang mendengar itu tidak bisa berkata apa-apa. Bibirnya membeku dan tak tahu harus mengucapkan apa di depan Neji. Tapi di samping Naruto, Hinata langsung berjalan mendekati Neji sambil gemetaran, sebab ini bukanlah hal yang biasa bisa terjadi. Neji yang melihat Hinata mendekatinya langsung tertawa kecil. Dia bisa menyaksikan ekspresi Hinata sudah mengeluarkan air mata yang sangat banyak saat menyaksikan dirinya kembali lagi. Kiba yang menyaksikan Naruto dan Hinata terpana, dia langsung berkata, "Hei Naruto, aku rasa seluruh rekan angkatan kita di masa lalu benar-benar sudah lengkap. Tapi jika kau mau tahu, bukan hanya Neji saja yang kembali, mungkin sisanya akan kesini untuk menemuimu. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Boruto dan Sasuke di atas sana. Entah mengapa, walaupun aku bukan siapa-siapa, aku sangat bangga dengan putramu Naruto. Pada akhirnya Shinobi Konoha yang berhasil menyelamatkan dunia." Setelah Kiba berkata demikian, Naruto langsung perlahan mendekati Neji dan langsung mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Neji yang menyaksikan itu langsung tersenyum dan menggapai tangan Naruto. Saat itu Neji berkata, "Aku kira, sepertinya aku memiliki keponakan yang sangat kuat. Saat aku terbangun dari kematian, nama Boruto selalu ada di telingaku. Dan entah mengapa, aku mengingat semua yang terjadi di zaman ini. Aku rasa Boruto memberikan ingatannya padaku sehingga aku tidak perlu bertanya apapun kepada kalian semua." Naruto yang mendengar ucapan Neji masih tidak membalas apapun. Dia hanya tersenyum sangat bahagia melihat ada teman berharganya kembali lagi. Beberapa saat kemudian, Naruto berkata, "Apa aku boleh memelukmu sebagai saudara? Aku tahu ini permintaan yang sangat aneh, tapi hanya itu yang aku inginkan." Neji yang mendengar ucapan Naruto langsung memeluknya dengan hangat sebagai seorang saudara. Menyaksikan itu Hinata dan yang lainnya benar-benar tersenyum bahagia, dan sangat senang apa yang sudah terjadi saat ini. Melihat ada Neji juga hidup, Sasuke berkata kepada Boruto yang ada di sampingnya, "Aku cukup terkesan kau bisa mengambil jiwanya dari alam kematian. Bagaimana cara kau melakukan itu? Aku rasa orang-orang yang sudah sangat lama mati tidak akan terkena efek jutsu ini." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tunggu sebentar. Aku masih belum terhubung ke lainnya. Tapi tentu saja, jika bukan tanpa bantuanmu ini, kita tidak akan bisa melakukannya dengan sempurna. Tanpa kau, aku rasa nyawaku menjadi taruhannya untuk melakukan jutsu ini." Sasuke yang mendengar itu hanya menatapi wajah Boruto yang bisa melakukan ini. Bahkan dia mengingatkan Boruto agar tidak melakukan semuanya dalam sekali kesempatan, karena itu akan membuat dirinya jatuh dalam bahaya. Di sisi lain, Shikamaru yang sebelumnya sudah tidak bernyawa, dia juga perlahan hidup kembali. Tapi ada momen yang sangat tidak biasa. Saat dia membuka kedua matanya, dia langsung menyaksikan ada Hidan. Sontak membuat dirinya langsung bergerak mundur dan menjauh, dan langsung menggunakan jutsu bayangannya. Saat itu Shikamaru berkata, "Dasar merepotkan. Kepalaku masih terasa sakit saat ini, tapi mengapa ada kau? Apa Otsutsuki lagi yang membangkitkan kalian untuk melawan kami?" Menyaksikan dirinya yang terikat keras oleh jutsu Kagemane Shikamaru, membuat Hidan berkata, "Kurang ajar kau. Aku juga lupa kau ada di sini. Aku tidak akan pernah melupakan dosamu padaku dasar brengsek."
Aku akan membalaskan dendamku. Sasuke yang menyaksikan itu dari atas patung Hokage langsung berkata di samping Boruto. Apa kau lihat? Aku tidak tahu mengapa kau melakukan ini kepada si bodoh itu. Kau tidak perlu melepaskan Edo Tensei-nya dan mengembalikan jiwanya lagi. Boruto yang mendengar itu tertawa dan menjawab. Bukannya pemandangan seperti ini jauh lebih menarik paman? Tapi aku rasa Hidan akan sangat berguna untuk misi selanjutnya. Aku sudah melihat dia di masa depan. Kalau dia akan sangat membantu kita. Sasuke yang mendengar itu menjawab. Aku juga melihatnya dengan Mangekyo Tajima Uchiha. Tapi tempat apa itu Boruto? Aku kira kita akan menghancurkan bersama-sama semua dimensi para Otsutsuki. Tapi mengapa ada pertempuran sedikit nanti di sana? Saat aku ingin melihat lebih jauh tentang masa depan itu, aku sudah tidak bisa mengakses Mangekyo ini. Boruto yang mendengar itu menjawab. Lihatlah di bawah sana Paman Sasuke. Ibumu kembali juga bersama Kushina Uzumaki, ibu dari ayahku. Sepertinya mereka masih kebingungan apa yang terjadi kepada mereka berdua. Tapi mengenai ayahmu, aku tidak bisa mengembalikannya. Dia sama seperti Paman Kakashi. Seluruh tubuhnya tidak tersisa akibat pertempuran hebat sebelumnya. Jadi aku bisa bilang ini adalah kelemahan jutsu yang aku gunakan sekarang. Sasuke yang menyaksikan ibunya kembali lagi di zaman ini hanya bisa terdiam. Dia juga tahu apa yang akan terjadi selanjutnya setelah ini. Semua orang yang ada di bawah benar-benar berbahagia tanpa terkecuali. Tapi pada saat Sasuke dan Boruto di atas patung para Hokage, Kurama dan para biju yang ada di belakang mereka langsung berkata, "Hei kalian berdua. Sepertinya tamu penting sudah ada di sini. Apa boleh aku membiarkannya menemui kalian?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tamu penting? Apa maksudmu Kurama? Aku tidak merasakan apapun selain cakra kalian." Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba Rikudo Sanin muncul di atas kepala Kurama sambil berkata, "Apa aku sudah tidak boleh bergabung dengan kalian berdua lagi? Tapi aku kira tidak salah juga. Kalian sedang sibuk ya?" Boruto yang menyaksikan ada Rikudo Sanin di depannya langsung terkejut luar biasanya. Begitu juga Sasuke. Sebab sangat tidak mungkin ini bisa terjadi. Yang mereka tahu adalah ketika Hagoromo bangkit pasti ada suatu pemicu yang bisa membuatnya kembali ke dunia. Sasuke yang menyaksikan itu langsung berkata, "Baiklah, aku tidak akan terkejut lagi. Apa yang membuatmu bisa ke sini? Bukannya kau seharusnya tidak dapat bangkit lagi?" Hagoromo yang mendengar itu membalas, "Ya kau benar. Aku tidak akan mungkin bisa kembali tanpa ada sesuatu yang membuatnya. Tapi kali ini para kesembilan biju yang memanggilku untuk menemui kalian berdua." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jadi begitu? Senang melihatmu lagi kakek. Aku rasa kau bisa membantu kami sedikit jika kau berkenan." Hagoromo yang mendengar itu tertawa. Sebab dia tidak bisa melakukan apapun. Seluruh kekuatannya sudah diberikan Boruto sebelumnya saat melawan para Otsutsuki. Saat itu Hagoromo berkata, "Aku hanya ingin mengucapkan kata perpisahan. Hanya itu saja, tidak lebih. Sisanya kalian sudah melakukan yang semana mestinya. Tapi tentu saja, aku akan memberikan sebuah peninggalan untuk kalian." Setelah Hagoromo berkata demikian, dia langsung menghadapkan telapak tangan kanannya ke depan Sasuke dan Boruto. Saat itu tiba-tiba keluar beberapa gulungan jutsu yang sangat banyak dari tangan Hagoromo. Sasuke yang sudah tahu isi gulungan ini langsung berkata, "Apa itu salinan jasad Itachi dan Madara bersama Kakashi dan yang lainnya yang sudah hancur sebelumnya? Apa aku salah?" Hagoromo yang mendengar itu membalas, "Kau benar, itu hadiah dariku untuk kalian. Aku tahu mereka tidak bisa dibangkitkan lagi dengan kekuatan matamu, jadi hanya itu yang bisa aku berikan sebagai perpisahan. Aku harap ini tidak memalukan." Boruto yang mendengar itu langsung tersenyum bahagia. Ternyata apa yang dilihat dirinya dan Sasuke sebelumnya tentang masa depan benar-benar terjadi seutuhnya tanpa kekurangan satu hal pun. Tapi masih belum selesai, Boruto ingin mengucapkan terima kasih kepada Hagoromo.
Dia sudah menghilang dari mereka berdua. Sasuke yang menyaksikan itu, langsung berkata kepada para biju, "Aku tidak menyangka kalian bisa memanggil Rikudo Sannin. Tapi aku berterima kasih, aku sangat menghargai apa yang kalian semua lakukan untuk kami berdua." Kurama yang mendengar itu menjawab, "Jangan ubah gaya bicaramu Uchiha. Sangat aneh melihat kau berkata lembut seperti itu. Tapi aku tidak tahu dia akan melakukan hal semacam ini untuk kalian berdua. Aku kira dia akan membahas tentang Otsutsuki atau yang lain." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Baiklah untuk kalian semua para biju. Aku memerlukan bantuan untuk memulihkan seluruh desa, bukan hanya Konoha, tapi semua desa yang hancur akibat perang ini. Seperti yang kalian lihat, Konoha sudah kembali pulih tanpa kekurangan apapun, tapi desa lain tidak akan bisa seperti ini. Jadi aku dan Boruto akan menyebarkan kalian semua ke segala penjuru. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya padamu Kyuubi, apa kau masih ingin tetap di tubuh Naruto? Aku ingin mendengarkan kebebasanmu kali ini." Kurama yang mendengar itu langsung menjawab, "Rasanya aneh kau berbicara seperti kakek Rikudo. Tapi melihat semua orang-orang hebat sudah kembali ada lagi tanpa kebodohan mereka, aku kira aku tidak perlu menjaga desa ini. Aku ingin bebas dan menjelajahi dunia. Bagaimana Boruto? Apa kau tidak keberatan?" Mendengar ucapan Kurama, Boruto sedikit terdiam. Dia tidak mau memutuskan ini dengan egonya sendiri. Apalagi dia belum menanyakan itu kepada ayahnya. Sasuke yang menyaksikan Boruto tidak merespon pertanyaan Kurama, membuatnya langsung berkata, "Baiklah Kyuubi. Aku kira kau harus kembali ke Naruto. Apalagi orang-orang bodoh ini akan kembali bangkit. Jika mereka melakukan hal yang merepotkan, kau bisa membantu Naruto untuk menghadapinya. Tapi jujur, aku cukup bingung apa kita harus mengembalikan mereka lagi Boruto. Walaupun ada kakak dan ayahku di sini, tapi Madara juga ada bersama Kakashi. Tentu saja jutsumu bekerja secara bersamaan. Jika satu kembali, maka yang lain kembali juga kan?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Ya kau benar. Tapi untuk saat ini mereka akan kita amankan terlebih dahulu. Sebab aku sudah mengembalikan semua orang. Dan mereka cukup terlambat. Intinya saat aku berbicara sekarang, pemulihan Konoha berhasil, dan saatnya menemui mereka semua yang ada di bawah sana. Apa kau siap?" Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Baiklah. Aku juga tidak sabar melakukan ini dan menemui mereka. Kalau begitu untuk kalian para biju, aku rasa kalian bisa pergi kemanapun kalian mau. Akan sangat merepotkan jika orang-orang melihat kalian semua di atas sini, dan aku akan mengamankan tubuh Madara dan yang lainnya sebelum kita menemui Naruto." Beberapa saat setelahnya, para kesembilan biju berpencar ke segala arah termasuk Kurama. Saat itu Hachibi langsung pergi ke Kumogakure, dan Shukaku kembali ke Sunagakure. Sedangkan para biju yang lainnya benar-benar menikmati melihat semua daratan kosong tanpa ada gangguan apapun. Setelah itu, Boruto tiba-tiba muncul di depan Naruto yang sedang berbicara santai dengan Neji dan teman seangkatannya. Saat itu Boruto langsung berkata, "Selamat datang Paman Neji. Aku kira kau tidak perlu bingung untuk mengenalku, sebab aku sudah menyalin ingatan semua orang yang kembali hidup lagi sehingga mereka sudah tahu apa yang terjadi selama ini." Neji yang mendengar itu menjawab, "Aku seperti di dunia mimpi. Melihat kalian berkumpul tanpa ada yang tertinggal. Jadi kau ya Uzumaki Boruto?" Setelah Neji berkata demikian, Boruto berjalan mendekati Orochimaru dan yang lainnya. Mereka yang diberi tanda di tangan mereka semua harus bersiap-siap untuk menghapuskan beni ancaman dari Otsutsuki. Hidan yang melihat Boruto sudah mendekati mereka langsung berkata, "Kau lama sekali. Aku sudah bosan melihat pemandangan cengeng mereka semua. Tangisan mereka terlalu berisik dan mengganggu telingaku." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku rasa kau terlalu berlebihan. Tapi baiklah, aku juga tidak suka banyak bicara tanpa keintinya. Kalian semua yang kuberi tanda yang ada di tangan kanan kalian, bersiaplah. Beberapa saat lagi, kalian semua akan berpindah tempat dari sini secara tiba-tiba, dan kita semua akan berpencar."
Mitsuki yang mendengar itu mendekati Boruto dan berkata, "Apa kau tidak percaya padaku? Mengapa kau tidak mengajakku pergi bersamamu, Boruto? Bahkan Suigetsu yang tidak ada hubungannya dengan ini, dia juga akan pergi." Suigetsu yang mendengar itu tertawa dan menjawab, "Sudah aku katakan, Boruto menyadari kalau kekuatanmu tidak cukup kuat. Jadi ayolah Mitsuki, kau tidak perlu cemburu seperti ini padaku." Masih belum selesai Suigetsu berkata demikian, tiba-tiba dia sudah menghilang dari mereka semua. Hidan yang melihat Suigetsu menghilang langsung terkejut, sebab yang ada di pikirannya mereka pergi bersama dengan Jikukan Ninjutsu Boruto. Bahkan Orochimaru langsung berkata, "Aku rasa kau harus membiarkan dia menyelesaikan bicaranya. Jadi kemana dia sekarang, Boruto? Apa aku akan menghilang juga?" Setelah Orochimaru berkata demikian, dan benar saja, dia langsung tidak ada dan menghilang dari mereka semua. Bahkan Naruto yang menyaksikan itu cukup kebingungan apa yang terjadi dengan obrolan mereka yang ada di belakang. Tapi pada saat Naruto hendak mendekati Boruto dan yang lainnya, mereka semua langsung menghilang begitu saja, yang mengartikan kalau saat ini mereka sudah tidak ada lagi di bumi. Sasuke yang menyaksikan itu langsung berkata kepada Sakura dan Sarada dan juga ibunya, "Baiklah, aku akan pergi juga bersama mereka. Santai saja, kami tidak akan melakukan hal yang berbahaya. Kami ingin menutup semua celah dimensi dari Otsutsuki. Mungkin saat ini mereka semua sudah dikalahkan, tapi kami akan menghancurkan semua dimensi mereka tanpa terkecuali, dan itu membuat dunia kita menjadi lebih aman." Setelah Sasuke berkata demikian, dia juga langsung menghilang dari mereka semua. Jiraiya yang menyaksikan itu berkata kepada Naruto, "Aku tidak tahu mengapa mereka tidak mengajakku dan kau, Naruto. Sepertinya di sana sangat menarik sampai anggota Akatsuki yang tidak bisa mati itu sangat kesenangan akan pergi ke sana." Tsunade yang mendengar itu membalas, "Aku harap salah satu dari mereka tidak kembali. Jujur saja, akan sangat berbahaya membiarkan mereka di Konoha. Apa kau dengar itu, Naruto? Sebagai seorang Hokage, kau harus mengurung mantan kriminal itu termasuk Orochimaru. Dia pasti akan melakukan hal berbahaya setelah ini. Aku sudah tahu apa yang ada di kepalanya." Jiraiya yang mendengar itu tertawa dan berkata, "Hei, ayolah Tsunade. Apa kau tidak percaya dengan Boruto? Tapi jika kau terlalu khawatir, aku yang akan mengamati teman lama kita ini dari kejauhan. Aku rasa aku sudah menemukan tujuanku di sini." Naruto yang mendengar itu hanya bisa tersenyum. Dia sangat bahagia melihat ada Neji di sini dan semua rekan seangkatannya kembali hidup lagi. Tapi tidak lama kemudian, Gaara dan Shinki menemui Naruto bersama yang lainnya, yang membuat perkumpulan ini semakin komplit tanpa ada yang berkurang satupun. Saat itu Gaara langsung berkata, "Sepertinya semuanya berjalan lancar, Konoha kembali pulih, tapi aku tidak punya banyak waktu, Naruto. Aku harus kembali ke Sunagakure sekarang juga. Boruto baru saja menyuruhku untuk melakukan ini dengan kata kecil miliknya." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Apa kau sudah mau pergi? Aku kira kau perlu beristirahat sebentar, apalagi ada Neji di sini. Apa kau tidak ingin berbicara padanya?" Gaara yang mendengar itu membalas, "Aku senang melihat ini semua, tapi seluruh orang-orang di desaku sudah tamat, yang tersisa hanya aku dan Shinki. Aku tidak tahu apa yang akan Boruto lakukan setelah memanggilku dengan kata ini, tapi aku sangat percaya padanya. Baiklah Naruto, titip salam pada mereka semua, aku tidak mau mengganggu obrolan seru kalian." Setelah Gaara berkata demikian, dia langsung mengeluarkan pasir dari labu raksasa miliknya, dan pasir tersebut langsung melayang di udara membawa dirinya dan Shinki menuju Sunagakure. Beberapa saat setelah hal menyenangkan terus berlanjut, semua orang warga Konoha sudah sangat tidak sabar untuk melakukan apa yang ingin mereka kerjakan. Naruto yang menyaksikan semua orang Konoha, dia mendekati Minato dan berkata, "Hei ayah, saat ini kau sudah seutuhnya kembali. Aku sedikit merasa aneh jika berada di atasmu. Apa kau ingin menjadi Hokage lagi?"
Minato yang mendengar itu menjawab, "Aku sudah menduga kau akan berkata seperti itu, dan itu juga alasan mengapa Boruto dan Sasuke tidak mengajakmu ke sana karena kau adalah Hokage. Kau tidak bisa bertarung sesukamu dan kau harus memerintahkan bawahanmu untuk melakukannya." Kushina yang mendengar itu langsung membalas, "Kami berdua sangat bahagia bisa mendapatkan kesempatan ini. Nana Daima Hokage, kau sudah menyelamatkan dunia bersama putra kesayanganmu. Aku harap mereka segera kembali."